Launching Lembaga Bantuan Hukum JMSI dan pembagian anugerah JMSI Award 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, juga yang sama-sama kita hormati dan banggakan, Ketua Dewan Pers, yang kami hormati Ketua Umum JMSI, sama-sama yang kita hormati Rektor Universitas Siber Muhammadiyah, para tokoh-tokoh penerima penghargaan, dan seluruh para ketua Pemda JMSI. Menunaikan rekomendasi Rapimnas tahun 2022, Pengurus Pusat Jaringan Media Siber Indonesia, PPJMSI, melaunching Lembaga Bantuan Hukum. Pengurusnya adalah para advokat dan praktisi hukum yang berpengalaman dan memiliki jejaring dengan instansi hukum, organisasi terkait, perguruan tinggi di Indonesia. Hal ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang arti penting pendidikan tinggi jarak jauh. Universitas Siber Muhammadiyah atau Sibermu menjalin kerjasama strategis dengan organisasi perusahaan pers jaringan media siber Indonesia, JMSI. Penandatanganan nota kesepahaman MOU kedua lembaga dilakukan pada malam anugerah JMSI Award 2024 di Hotel Discovery, Ancol, Jakarta Utara, Senin malam, tanggal 19 Februari tahun 2024. Kegiatan ini adalah puncak dari peringatan hari ulang tahun keempat JMSI yang merupakan konstituen Dewan Pers. Penandatanganan MOU dilakukan Rektor Sibermu, Dr. Bambang Riyanta dan Ketua Umum JMSI Teguh Santosa serta disaksikan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu dan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria, juga Wakil Ketua Dewan Pers Agung Darmajaya yang sekaligus merupakan Ketua Dewan Pakar JMSI. Kerjasama strategis Sibermu dan JMSI ini juga untuk mempercepat informasi dan mengedepankan inklusivitas pendidikan jarak jauh, dan memfasilitasi masyarakat untuk mengenal Sibermu lebih dekat. Juga turut menyaksikan pimpinan pengurus daerah JMSI dari seluruh Indonesia yang pada siang harinya mengikuti rapat pimpinan nasional, Rapimnas. Di dalam Rapimnas tersebut, Rektor Sibermu Dr. Bambang Riyanta juga mendapat kesempatan untuk mensosialisasikan Sibermu kepada pimpinan pengurus daerah JMSI dari seluruh Indonesia. Sebagai satu dari sekitar 170-an lembaga pendidikan tinggi yang dikelola Muhammadiyah, Sibermu diperkenalkan pertama kali pada Milad Muhammadiyah pada tanggal 18 November tahun 2019. Namanya ketika itu Muhammadiyah Online University. Pada acara tersebut hadir Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria dan Wakil Ketua Dewan Pers, Agung Darmajaya dan Ketua Dewan Pakar JMSI, serta jajaran pengurus daerah JMSI di 33 provinsi. Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia Teguh Santoso, pada sambutan pembukaan, dirinya melaporkan jumlah pengurus JMSI baik di daerah kabupaten kota di Indonesia sudah sekitar 700 anggota di 33 provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dahulu mengikuti rapat pimpinan nasional. Alhamdulillah lancar dan malam ini insya Allah kegiatan kita hari ini juga lancar. Saya pribadi sangat berbesar hati karena di ruangan ini hadir tokoh pers yang terus terang itu idola saya, Wakil Menteri Komunikasi dan Informasi Bapak Nezar Patria. Teman-teman wartawan gitu, nah gunakan beliau sebagai role model. Ini bukan basa-basi, ceritanya panjang. Juga saya senang karena Mas Agung Darmajaya, Ketua Dewan. Nah saya, walaupun dengan Pak Wamen ini hubungan dekat, saya melaporkan soal JMSI kepada beliau. Jadi Mas Agung saya minta izin, saya gunakan dulu babak pertama ini laporan ke beliau. Pak Wamen, JMSI ini dideklarasikan tanggal 8 Februari tahun 2020. Tidak lama kemudian kita kena COVID.
anggota JMSI, tadi kita cek lagi di website kita, anggota JMSI ada 752 perusahaan pers. Dan itu tersebar di 33 provinsi. Nah, di JMSI ini, Pak Wamen, kami mendata anggota kami dengan sangat ketat. Berusaha sebisa mungkin agar organisasi ini memang hadir untuk memperkuat ekosistem pers nasional kita. Sehat, profesional perusahaannya, kemudian taat pada kode etik, karya pers yang dihasilkannya, jauh dari hoax, jauh dari ujaran kebencian. Itulah mimpi kita semua. Nah, salah satu caranya, pendataan yang kami lakukan terhadap anggota kami ini juga dengan memperhitungkan atau memberikan klaster terhadap kondisi mereka sekarang. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi PPJMSI, Novermal Yuska SHMH, dalam melaunching LBH JMSI di Malam Anugerah JMSI Award 2024 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta, Senin malam tanggal 19 Februari tahun 2024. Kehadiran LBH JMSI adalah menjawab kebutuhan masyarakat, terutama anggota JMSI yang membutuhkan edukasi dan pendampingan hukum, agar terlindungi dan terpenuhi hak hukumnya. Novermal sebagai LBH JMSI mengatakan, lembaga yang berada di bawah naungan organisasi perusahaan pers JMSI, LBH JMSI dibentuk dengan surat keputusan pengurus pusat JMSI nomor 33 garing SK garing PP garing 11 garing 2024 tentang pengesahan pengurus pusat lembaga bantuan hukum JMSI masa bakti tahun 2024 sampai tahun 2025. Berikut sebagai pengurus pusat lembaga hukum JMSI sebagai pembina. 1. Novermal Yuska SHMH, 2. Haji Santoso SHMH, 3. Agus Hamonangan SHMH. Sebagai pengawas, 1. Bakri Remang SHMH, 2. Rianto SHMH. 3. Muhammad 1 Pali SHMH, sebagai pengurus harian. Ketua, Ahmad Hardi Firman SHMH, Wakil Ketua, Haji Mary Yanto SH. Herdian Bayu Samodro SH, sebagai Sekretaris, Eko Haridani Sembiring SH. Anggota, 1. Erwin Kurniawan SHMH, 2. Tri Ratri Kusumaningsi SHMH. 3. Raden Elang Mulyana SH, 4. Yehezkiel Paat SH, 5. Bambang Agus Sugianto SH. Kemudian pembagian anugerah JMSI Award 2024 oleh Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu. JMSI memberikan Golden Award kepada beberapa tokoh dan pejabat yang dinilai telah memberi kontribusi pada organisasi. Dalam rangkaian memeriahkan acara peringatan Hari Jadi JMSI keempat, JMSI Pusat telah mengagendakan untuk pemberian Golden Award kepada beberapa tokoh atau pejabat negara yang selama ini dinilai telah banyak memberikan kontribusi untuk kemajuan perkembangan organisasi. Malam Anugerah JMSI Award 2024. Di antara yang diagendakan akan menerima Golden Award tersebut adalah Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika SHSEK MSI, tokoh masyarakat Lampung, M. Alzierdi Anis Tabrani, dan mantan Wali Kota Bandar Lampung, Herman Haen. Para tokoh yang menerima Golden Award JMSI, Ustadz Abdul Somad, Ketua Umum Partai Golkar Hartarto Airlangga, Ketua MPR RI Bambang Susatyo, mantan Gubernur Jakarta Anies Rashid Baswedan, Menteri BUMN Erick Thohir, mantan Ketua KPK Firly Bahuri, Budayawan Jaya Suprana, mantan Menteri Pendidikan, M. Nuh, dan pengusaha Tommy Winata. Penerima Golden Certificate adalah pengurus daerah JMSI Lampung, pengurus daerah JMSI Kalimantan Timur, pengurus daerah JMSI Kepulauan Riau, sementara penerima Silver Certificate adalah JMSI Riau, JMSI Banten, dan JMSI Papua Tengah. Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, pada kesempatan itu dalam sambutannya mengatakan JMSI walau baru berusia 4 tahun namun melihat apa yang telah dilakukan sudah sejauh ini, Jaringan Media Siber Indonesia, JMSI, yang dideklarasikan pada tanggal 8 Februari tahun 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tampak seperti organisasi yang sudah cukup lama berdiri. Seperti organisasi yang sudah berusia 40 tahun, kata Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengawali sambutannya pada Malam Anugerah JMSI Award 2024 yang diselenggarakan di Hotel Discovery Ancol,
Jakarta Utara, Senin malam, tanggal 19 Februari tahun 2024. Mengapa Ketua Dewan Pers memiliki penilaian seperti itu terhadap JMSI? Menurut Ketua Dewan Pers, karena fungsi-fungsi organisasi JMSI bisa dijalankan secara maksimal. Bukan hanya mengkolek anggota, menambah jumlah anggota, akan tetapi menjalankan roda organisasi dilakukan dengan upaya agar seluruh anggota merasa diposisikan secara profesional. Banyak sekali hal-hal, inovasi, yang dilakukan jajaran kepengurusan JMSI dalam memberdayakan anggotanya. Dan itulah salah satu fungsi dari sebuah perkumpulan, ungkap kata Dewan Pers Ninik Rahayu. Karena dari 11 konstituen Dewan Pers, JMSI yang menurut sayanya sangat produktif, karena bukan hanya mengembangkan profesionalisme anggotanya, tetapi juga menyatukan anggota pekerja sosial. Ninik Rahayu juga mengatakan, JMSI menjalankan tanggung jawab penuh dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggotanya. JMSI juga dinilai sangat menghargai upaya meningkatkan profesionalisme perusahaan pers di bawah naungan JMSI. Ninik Rahayu mengapresiasi model klaster bintang yang digunakan JMSI untuk memandu anggota menjadi perusahaan pers yang profesional, di mana bintang 1 diberikan kepada anggota yang baru sekadar memiliki dokumen legal sebagai perusahaan media siber, sementara bintang 2 diberikan kepada yang telah mendatakan diri ke Dewan Pers. Lalu bintang 3 dan bintang 4 diberikan kepada anggota yang telah terverifikasi secara administratif dan faktual oleh Dewan Pers. Ketua Dewan Pers memberikan respon atas perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang sedang ramai dibicarakan di tengah masyarakat. Teknologi AI dipandang sebagai satu tantangan yang khas oleh praktisi pers, baik perusahaan maupun wartawan. Menurut Ninik Rahayu, teknologi AI hanya dapat mengerjakan jurnalistik yang teknis, tetapi tidak dapat menggantikan jurnalisme. Karena jurnalisme membutuhkan rasa, nilai yang itu tidak dimiliki artificial intelligence. Dia lantas membandingkan pembicaraan di kalangan hakim mengenai peran kecerdasan buatan. Mungkinkah artificial intelligence menggantikan peran hakim? Para hakim menolak karena putusan para hakim demi ketuhanan yang Maha Esa. Ada rasa, ada nilai, ada keyakinan. Sementara mesin hanya mengumpulkan ini masalahnya, ini alat buktinya, ini saksinya, maka keluarlah putusannya. Ini tidak ada rasa karena dinilai secara angka-angka. Ketua Dewan Pers juga menyampaikan satu pantun. Menurutnya, inilah kali pertama dirinya berpantun. Ayu Ting Ting makan durian di meja. Yang penting media siber menjaga profesionalisme kerja. Peran manusia. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak, kita barangkali mulai harus memikirkan bagaimana agar forum-forum seperti ini menjadi forum yang saling memberdayakan. Ketua Dewan Juri JMSI Award, Eko Pamuji dalam sambutannya menyampaikan bahwa ini merupakan kali pertama diselenggarakan dan ini merupakan upaya JMSI dalam memberikan penghargaan terhadap para tokoh yang telah banyak memberikan sumbangsih terhadap kemajuan pembangunan Indonesia. Mewakili Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika, SHSIK, MSI, Kabid Humas Polda Kombes Pol Umi Fadila Astutik, SSOS, SIK MSI, usai menerima Golden JMSI Award menyampaikan bahwa sangat mengapresiasi atas pemberian Golden Award dari JMSI kepada para pejabat dan tokoh-tokoh nasional. Ini merupakan motivasi untuk meningkatkan peran serta aktif dalam pembangunan. Polda Lampung tahun lalu telah berhasil mengungkap peredaran narkoba, jaringan narkoba internasional Freddy Pratama, yang selain melibatkan anggota masyarakat juga terdapat oknum anggota kepolisian. Dalam tahun 2023 Polda Lampung juga berhasil mengungkap 13.331 kasus narkoba sebagaimana diungkapkan oleh Kapolda Lampung pada saat konferensi pers, Jumat tanggal 29 Desember tahun 2023 lalu. Ya. Gimana tanggapan Bu dari terkait masalah JMSI Award? Saya sangat mengapresiasi adanya JMSI Award ini dalam rangka rangkaian ulang tahun keempat JMSI Award tahun 2024. Nah, tadi ada beberapa award yang diberikan kepada tokoh-tokoh nasional dan juga tokoh-tokoh lokal, artinya tokoh-tokoh dari kabupaten kota dan juga tokoh-tokoh dari berbagai instansi dan lembaga, yang ini merupakan hal yang sangat baik sehingga dapat memberikan motivasi dan support kepada para tokoh yang
diberikan untuk Polda Lampung mendapatkan penghargaan penegakan hukum anti narkoba, di mana Polda Lampung mampu mengungkap penyalahgunaan narkoba yaitu jaringan Ferdi Pratama, dan ini juga menjadi bagian yang sangat termotivasi untuk terus meningkatkan pekerjaan dari Ditlantas Polda Lampung untuk mengungkap penyalahgunaan narkoba khususnya di Polda Lampung. Dari Jakarta, Rizwan melaporkan. Mantap dengan Hotel Discovery.